sekarang persoalannya kalau berbicara Kabupaten PPU ya, kenapa sih harus misalkan ada kelompok-kelompok yang mau merusuhi apalagi kambing hitamkan sebuah kelompok-kelompok lain untuk sebuah kepentingannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sampul Said. Hari ini kita kedatangan tokoh pemuda di Penajam Pasir Utara yang saya pikir cukup luar biasa dan punya kesempatan luar biasa bisa diskusi dan duduk bersama dengan dia sembari bercerita tentang kondisi Penajam Pasir Utara dan hal-hal yang saya pikir menarik untuk kita ungkap tentang Ketua Muhammadiyah Penajam Pasir Utara, Ketua Pemuda Muhammadiyah Penajam Pasir Utara yang baru saja terpilih. Kita langsung saja ke saudara saya Amrullah. Oke, selamat datang Bang Amrullah atau saudara saya Amrullah. Bro Amrullah ya, aku panggilnya Bro Amrullah ya. Bro saja. Jadi gini Bang, ini kan baru terpilih jadi Ketua Pemuda Muhammadiyah ya, Penajam Pasir Utara. Penajam Pasir Utara. Pasca dari terpilih ini kan ada proses-proses sampai hari ini sudah dikasih amanah. Apa sih yang jadi targetan Bang Amrullah sendiri bicarain tentang masalah di kepemudaan kita nih? Siap. Yang jelas sih, alhamdulillah pertama dan subhanallah, masya Allah, saya diamanahi sebagai Ketua Pemuda Muhammadiyah Penajam Pasir Utara yang kondisinya hari ini ada kegelisahan terhadap diri saya pribadi, terhadap kondisi anak muda hari ini. Saya juga memandang bahwa anak muda ini perlu diberdayakan dari sisi-sisi hal-hal yang sangat umum gitu. Jadi kalau di sekarang itu kan tahun 2021 ini anak muda digelar anak muda milenial. Itu berangkatnya milenial dulu. Nah, jadi kami punya gerakan nih, 3 Trisula Gerakan yang kita bangun di Pemuda Muhammadiyah ini. Trisula Gerakan itu yang pertama, pemberdayaan kader Pemuda Muhammadiyah sebagai mitra strategis masyarakat dan anak-anak muda milenial di sana. Entah itu nanti bertani, berkebun, kemudian bertambak, hal-hal yang kembali ke alam. Karena jujur saja, saya tulisannya karena gimana? Hari ini tuh kita perhatikan petani-petani, nelayan-nelayan itu sepuh-sepuh semua. Siapa yang melanjutkan ini lagi? Mereka-mereka ini. Nah, ini harus ada anak muda yang hadir kembali untuk melanjutkan perjuangan-perjuangan. Karena petani sendiri kan singkatan dari penyangga pertahanan Indonesia. Artinya jelas bahwa Indonesia ini butuh regenerasi, butuh anak muda, dan itu harus dikembalikan. Maka dari itu Pemuda Muhammadiyah sangat terbuka sekali kepada anak-anak muda di Penajam Pasir Utara ini. Ayo kita sama-sama bangun Penajam Pasir Utara ini yang betul-betul bisa mensejahterakan masyarakat sekitar. Ya, kita nggak usah jauh-jauh berbicara masyarakat secara luas, tetangga misalkan, keluarga, kemudian baru berbicara yang lebih umum lagi. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami melakukan gerakan jihad ekonomi. Nah, kenapa jihad ekonomi kita masukkan? Karena berbeda jihad dulu sama jihad sekarang. Kalau zaman Rasulullah itu jelas jihadnya adalah jihad perang. Untuk untuk mendakwakan Islam secara utuh. Tapi hari ini bukan lagi kita berbicara peperangan dan keributan, tapi bagaimana hari ini jihad ekonomi ini kita kolaborasi, kita koordinasi, kita komunikasi, kita konsolidatif, apa yang menjadi keuntungan-keuntungan sehingga kita di rumah itu jujur aja di rumah tangga, yang saya sendiri sudah berumah tangga ya, hidup rumah tangga itu sehingga kita melakukan aktivitas-aktivitas pembangunan kabupaten. Nah, ini yang hari ini memang kita butuhkan nih anak-anak muda, generasi-generasi baru, apalagi yang mungkin hari ini Muhammadiyah dianggap aliran. Mohon maaf, Muhammadiyah itu adalah organisasi masyarakat keumatan yang menyeluruh. Artinya tidak menggolong-golongkan. Tidak menggolong-golongkan. Mau dari kalangan manapun kita terima. Bahkan di kampus-kampus, jadi Muhammadiyah itu punya pendidikan perguruan tinggi Muhammadiyah, itu ada juga yang dari non-muslim, itu kita terbuka dan banyak berkembang mereka di perguruan tinggi Muhammadiyah. Nah, ada yang non-muslim? Ya, ada yang non-muslim. Hindu, Buddha, kemudian Nasrani, kalau bisa dicek, silakan dicek di kampus perguruan tinggi Muhammadiyah di
ya yang di sekitar yang masyarakat miliki. Oh iya, betul. Nah, di Papua itu juga 80% perguruan tinggi Muhammadiyah hampir itu non muslim. Di sana itu artinya Muhammadiyah terbuka untuk semua kalangan. Oke, saya lanjut bicarain tentang masalah organisasi yang hari ini diamanahkan ke saudara Bang Am. Saya panggilnya Bang Am aja nih, Am aja ya, siap. karena biar kita lebih santai. Karena saya pikir hari ini kita anak-anak muda itu butuh wadah ya. Nah, ini kan Muhammadiyah ini kan berbasis tentang agama ya. Hari ini sejauh mana, terus kemudian apa yang menjadi harapan nahi mungkarnya itu loh, Pak? Ya. Targetan kita sebagai pendakwah sendiri, sebagai salah satu motor pendakwah. Karena saya pikir ini bukan hanya bicara tentang kemanusiaan, tapi ini bicara juga ada basis-basis keagamaan dan kemasyarakatan. Mungkin seperti itu ya. Jadi di Muhammadiyah itu ada 3 kader yang dibentuk. Ada kader persyarikatan, kader umat, kader bangsa. Nah, lanjut lagi. Kader dari 3 trisula tadi itu sampai ke istihad kebangsaan. Jadi yang ketiga trisula gerakan kami istihad kebangsaan. Jadi istihad kebangsaan itu adalah bagaimana anak-anak muda ini tidak buta terhadap isu-isu politik, tidak mudah langsung langsung menjelek-jelekan, mengkambing hitamkan, memusuh-musuhi. Bukan seperti itu. Sekarang persoalannya kalau berbicara Kabupaten PPU ya, kenapa sih harus misalkan ada kelompok-kelompok yang mau merusuhi apalagi mengkambing hitamkan sebuah kelompok-kelompok lain untuk sebuah kepentingannya. Saat ini kita butuhkan itu adalah kerjasama, bergandengan tangan, berkolaborasi, sehingga kita sama-sama bisa membangun nih Penajam Pasir Utara yang betul-betul hadir. Nah, kehadiran pemuda inilah menjadi sebuah pencetus, penggerak dan penentu dari arah kebijakan itu. Walaupun memang segmennya di jalanan, misalkan ada teman-teman yang berjuang di jalanan, ada berjuang di parlemen, DPR, ada yang berjuang di pemerintahan. Tapi kan pada konsepnya adalah mereka bersatu untuk sama-sama membangun Penajam Pasir Utara ini yang betul-betul berdaulat, adil dan makmur sesuai dengan landasan Undang-Undang Dasar negara kita, Undang-Undang Dasar 1945. Sedikit ini bicarain tentang masalah, masih kita bahas tentang masalah di Muhammadiyahnya. Ya. Saya dapat bocoran ini, katanya ada 3K yang untuk di internal PPU. K3 ya. Apaan sih itu yang dimaksud di K3 itu? Kalau di perusahaan itu kan K3 itu disingkat kesehatan keselamatan kerja. Nah, kalau kami di Pemuda Muhammadiyah dari Penajam Pasir Utara sendiri, K3 itu pertama adalah komunikasi, komunikatif, koordinatif dan konsolidatif. Kenapa ini 3 ini menjadi penting? Dan ini menjadi sebuah persoalan yang umum sebenarnya. Ketika komunikasi itu tidak dibangun, maka akan ada muncul fitnah-fitnah, ketersinggungan. Karena jalur-jalur lintasannya misalkan ada yang mau komunikasi ke bupati misalkan, tapi tidak ada komunikasi yang terbuka dulu, nggak ada akses, dan sebagainya. Akhirnya sudah dianggap kelajuan, dianggap tidak sopan dan sebagainya. Itu adalah etika-etika dalam berorganisasi. Itu yang pertama. Kemudian ada namanya koordinasi. Nah, koordinasi ini sifatnya adalah horizontal. Bagaimana mengkoordinasikan secara luas. Nah, sehingga terbangunlah konsolidatif. Nah, konsolidatif itu terbangun secara vertikal ke atas. Nah, konsolidatif itu adalah sebuah solusi gerakan yang dibangun, sehingga K3 ini menjadi penting karena selama ini perhatikan organisasi ini ribut dengan persoalan-persoalan internal. Nah, harapannya dengan tidak kita mengurusi persoalan internal ini mampu mengembangkan diri, mampu membesarkan organisasi secara utuh. Jauh berbicara tentang masalah komunikasi, karena memang ada hal penting bicarain tentang komunikasi ya. Kalau komunikasinya tidak nyambung, ya bagaimana kita mau menjelaskan apa yang kemudian menjadi sebuah tujuan. Melihat kondisi hari ini, bicarain tentang pemuda-pemuda kita, perspektif atau pandangan Saudara Aam sendiri bicarain tentang masalah pemuda kita saat ini, bagaimana cara membentengi dengan era-era teknologi saat ini? Ya, terkait kondisi karena memang kita itu sudah kita anggap, saya sendiri pribadi menganggap tidak tertib dalam hal berkomunikasi di
di media online, kadang itu media online seperti Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. Kadang kita ngomong misalkan satu kata saja, akhirnya kok yang lain ikut ketersinggungan. Padahal bukan itu sasaran yang mau disasar untuk bagaimana caranya komunikasi itu terbangun. Nah, sebenarnya itulah sebenarnya kembali ke diri kita. Kalau orang yang egois biasanya mau menang sendiri dan berpikir berpikir yang terlalu tinggi, akhirnya orang takut untuk berkomunikasi. Coba kalau kita humanis, mampu terbuka, ya diawali dengan senyum saja dulu. Senyum, saya kira orang-orang pasti mampu membuka komunikasi tanpa harus ribut di media sosial dan sebagainya. Akhirnya kan memang banyak nih yang ribut. Kalau menurut pandangan pengamatan saudara Am sendiri, hari ini media sosial kita itu dimaksimalkan atau difungsikan sebagai apa sih? Saya juga bingung sebenarnya kalau berbicara pemanfaatan, ya itu kembali ke pribadi masing-masing, karena ada yang misalkan menggunakan kepentingan pribadi, golongan dan kelompok. Nah, tapi yang memang perlu dievaluasi sebenarnya adalah kenapa hari ini komunikasi digital yang via Facebook dan sebagainya, media sosial seperti itu memang harus ada wadah atau semacam tempat-tempat khusus. Misalkan ya seperti ini, saya jujur angkat topi kepada Abang Said Hasan yang sudah membuka ruang untuk sampul. Bukan Said Hasan, tapi tim sampul Said Hasan. Siap, tapi kan Abang Said Hasan ini termasuk pencetus dari gagasan ini, dan saya kira ini bisa dijadikan kegiatan-kegiatan yang menasional, membuka khasanah berpikir masyarakat bahwa hari ini dengan adanya sampul Said Hasan ini, sampul Said ini komunikasi mulai terbuka. Seminimal akal kita berkomunikasi dengan media. Oke. Bukan omongan ya, akal kita berkomunikasi dengan media melalui sampul Said ini. Oh, itu menarik. Bang, bicarain tentang masalah tadi, teknik, terus kemudian kondisi pemuda, dan hari ini coba untuk kita melihat seberapa besar potensi anak muda kita berbicara tentang masalah IKN. Bicara hari ini sekuat apa sih kemampuan SDM kita? Kalau menurut perspektif atau pandangan dari Muhammadiyah sendiri, dari anak-anak pemuda Muhammadiyah sendiri. Ini saya coba bicara per level aja ya. Yeah. Kita mulai per TK dulu, dari anak TK dulu. Jadi kalau anak TK itu jujur saja pendidikannya sudah luar biasa ya. Dia sudah mulai main susun menyusun gambar, puzzle kayak gitu-gitu, itu sudah mulai terbuka. Itu di sisi TK. Artinya SDM itu sudah mulai terbangkit untuk berbicara kreativitas. Kemudian masuk level dasar SD. Nah, SD itu ketika di dasar itu kita berbicara basis-basis dasar keilmuan dulu. Nah, itu kemampuan secara nalar dari anak-anak SD seperti yang kita lihat. Akhirnya pelan-pelan dari kreativitas menjadi inovasi. Nah, sampai ke inovasi mulai pelan-pelan ke sekolah menengah pertama sederajat lah. Itu. Jadi itu mulai sudah ada peningkatan kapasitas. Sampai akhirnya level SMA. SMA mulai ada namanya pengembangan. Dan mohon maaf, ketika di kuliah, pemuda Penajam Pasir Utara ini tersebar kuliahnya. Ada yang di Sumatera, ada yang di Sulawesi, kemudian ada di Jawa, ada di Papua dan sekitarnya di bagian timur. Artinya di sana itu kan mereka banyak sekali aktivitas pemikiran-pemikiran yang baru yang dibawa akhirnya ke Penajam Pasir Utara ini. Ketika dibawa ke Penajam Pasir Utara ini, sehingga menjadi laboratorium pemikiran dan membuahkan gerakan, dan hasilnya akan menjadi sebuah gagasan-gagasan yang solutif. Nah, ini sebenarnya yang hari ini memang sudah berjalan, dan tinggal bagaimana caranya. Ayo kita sama-sama komunikasi, ayo kita sama-sama koordinasi, ayo kita berkonsolidasi. Baiknya bagaimana membangun Penajam Pasir Utara ini. Dan ketika ini kita solid di Penajam Pasir Utara ini, saya kira tidak mungkinlah kita tidak akan siap menghadapi IKN, karena IKN itu tempatnya semua kepentingan, dari kepentingan suku, kepentingan negara, kepentingan pemerintah pusat dan sebagainya itu meramu di sana. Nah, hadirnya kita sebagai pemuda di Penajam Pasir Utara ini mampu menjadi trigger gerakan dalam persiapan pembangunan IKN itu. Nah,
Jadi ketika misalkan katakanlah nanti orang-orang luar datang, bargaining posisi putra daerah itu terbangun di situ. Nah, itu yang harus teman-teman hari ini mungkin kita sama-sama, saya juga sebagai Ketua Pemuda Muhammadiyah yang terpilih, ya ayo kita bareng-bareng, ayo kita berkolaborasi, ayo kita bersatu membangun bangsa ini menjadi bangsa yang betul-betul berdaulat, adil dan makmur. Untuk kesiapan SDM kita sendiri, menurut Bang Aam sendiri, Mas Aam sendiri atau Ya. Bro Aam nih, kesiapan SDM kita itu sejauh ini menurutnya sudah siap tidak kalau seandainya 2 atau 3 tahun ke depan, walaupun ya ini kita coba untuk menghayal dulu ya, siapa tahu kan 3 atau 4 tahun IKN ternyata pindah nih, sistem pemerintahan kita pindah ke sini nih, sudah siap atau tidak sih? Saya Dan yakin, upaya apa? saya yakin dan percaya bahwa saya pribadi, alhamdulillah Ketua Pemuda Muhammadiyah Penajam Pasir Utara yakin siap. Saya siap, bayangkan senior-senior kita juga siap, apalagi adik-adik kita. Itu. Yang jelas, ayo kita bersatu, ayo kita tidak berpecah-pecah lagi, kita sama-sama merangkul, bergandengan tangan bersama. Oke, sip, menarik. Untuk bicarain tentang masalah kondisi sosial sendiri, ini kan jadi hal-hal yang menarik di kondisi ketika kemudian hadirkan ketika isu IKN hadir. Bagaimana teman-teman melihat kondisi sosial di tengah masyarakat kita dengan IKN hadir ini? Pertama euforia ya. Iya. Sebuah pertama kebanggaan dulu bahwa apa ya? Kok bisa sih Penajam Pasir Utara yang kabupatennya baru tahun 2002 terbentuk kok menjadi tempat untuk ibu kota negara? Iya. Mungkin ini jadi pertanyaan, kok bisa ya? Akhirnya Penajam Pasir Utara ini jadi kabupaten yang nasional, sudah menasional. Jadi nggak malu sudah ya nyebut Kita oh, nggak malu. udah. Dahulu jujur saja pada saat saya ada kegiatan di Jakarta, Penajam Pasir Utara itu dianggap kayak hutan. Jadi kamu tinggal di mana? Di Penajam Pasir Utara. Di mana itu? Ya, dibilang itu paguyuban atau apa gitu kan. Nah, tapi beberapa kali terakhir ini ketika berbicara Penajam Pasir Utara, orang sudah segan. Oh, wah ini tempat IKN ini, harus dekat kita sama mereka-mereka. Nah, dia sudah seperti itu penerimaan dirinya. Menarik ya. Artinya kepercayaan diri itu di tingkatan anak muda juga sudah mulai naik ya. Kalau belum ada sih indikator misalkan anak muda ini percaya diri untuk apa namanya? Bersaing, tampil. Mampu bersaing. Tapi seminimal Bang Hasan, kayak kita ini seminimal ya Bang Hasan ya. Ya. Ayolah bareng-bareng kita rangkul adik-adik kita nih yang muda-muda. Kita bukakan hasanah berpikirnya bahwa kita ini sudah siap, kita mampu. Kalau misalkan Bang Hasan bisa bicara, saya jaminannya dek kalau misalkan kalian dapat itu yang dibutuhkan mereka, karena jujur walaupun cuma omongan ya, tapi secara psikologis itu membentuk mindset berpikir dan karakternya. Oke. Terakhir ini Bang, apa yang diharapkan secara keseluruhan utuhnya anak-anak muda kita? Apa yang diharapkan dari teman-teman pemuda? Karena hari ini bicara tentang teknologi, termasuk bicara tentang aktivitas anak-anak, ini bicara tentang masalah rutinitas mereka. Rutinitas mereka ini bicara game, terus kemudian bicara tentang rutinitas teknologi. Apa yang diharapkan? Karena ada beberapa mindset cara berpikir bahkan yang rada-rada ekstrim bahwa game itu haram, game itu apa. Nah ini bagaimana pandangan? Ya, kalau saya pribadi memandang sebenarnya permainan ini apa sih bedanya permainan catur misalkan yang dimainkan dengan orang-orang tua kita terdahulu. Iya. Kalau sekarang kan eranya era digital, artinya permainan-permainan itu sudah Beralih ya, sudah ke era digital. Zaman saya SMA dulu, permainan saya itu Rise of Nation, Kohan, terus Warcraft itu sekarang Dota, All Star, kemudian Age of Mythology. Itu permainan-permainan strategi. Bahkan di dalamnya itu ada diplomasi politik sebelum berperang itu, sebelum berperang. Artinya di sini adik-adik itu sebenarnya diajarkan dengan cara-cara main strategi. Jadi mereka harusnya diajak. Bahkan kalau misalkan di dunia bisnis mereka diajak untuk jihad ekonomi, itu luar biasa mereka. Berarti mendukung nih kegiatan-kegiatan sangat mendukung karena jelas di Al-Qur'an dijelaskan bahwa hidup kita itu sebenarnya hanya bersendagurau saja, itu ada di Al-Qur'an dijelaskan di sana. Oh. Nah, jadi aktivitas apapun itu sebenarnya bersendagurau, yang penting jangan saling membunuh. Kalau sudah berbicara membunuh, maka itu yang diharamkan. Apapun itu caranya, mau itu
sifatnya halal dan haram itu membunuh dalam konteks perdamaian. Tapi dalam konteks misalkan dalam konteks yang global, nah saya tidak bisa bicara lagi seperti itu. Oke. Nah itu berbeda lagi pandangannya. Konteksnya ya. Beda konteks. Beda. Kalau kita kan sudah hidup damai-damai saja, tidak perlu lagi berperang dan sebagainya, tinggal bagaimana berkolaborasi. Kalau sama-sama menguntungkan ya sama-sama menguntungkan. Jadi anak game-game terus kemudian buat turnamen itu sah-sah saja ya. Sah-sah saja. Apalagi ini mau dilaksanakan nih sama KNPI, ada kegiatan KNPI Esport. Nah itu ayo anak-anak muda main di situ. Di situ ada banyak reward yang akan didapatkan. Nah, di situ di KNPI kita juga terbuka untuk kegiatan-kegiatan positif untuk anak-anak milenial. Cuma mohon maaf orang tua, bapak, ibu mungkin jengkel ya. Anaknya itu kok di kamar saja, main game saja, terus ada yang kegiatannya dan lain-lain. Kalau bisa dibantu, diawasi dan diarahkan. Kalau sudah diarahkan pelan-pelan, saya yakin anak-anak itu juga tidak akan melawan lah. Nyebut bapak saja mungkin dia takut, apalagi ngomong bapaknya marah. Itu sudah ya psikologinya sudah, artinya sudah terbentuk untuk mau jadi jadi orang tua yang panutan. Jadi sistem kita yang harusnya kita mengikuti zaman gitu ya, Ya, dengan harusnya kondisi sudah memang ini sudah eranya, sudah zamannya, sudah berbeda seperti dahulu. Ya, coba-coba turun-turunlah sedikit ego kita yang mungkin dulu masih pada zaman-zaman ya kami bangga dan angkat hormat kepada orang tua kita terdahulu yang dulu berjuang mencari nafkah itu bukan bermain-main tapi serius. Tapi hari ini banyak di dunia digital itu cara cari uang yang luar biasa, ada yang main forex dan sebagainya. Wah, itu sudah mulai menghasilkan uang, artinya dengan pola mereka masing-masing. Mereka masing-masing, tinggal diarahkan aja bagaimana. Yang penting bukan main judi ya. Nah, kalau sudah berjudi maka itu haram, kata Romar Irama. Oke, mungkin itu dulu untuk obrol bincang-bincang kita dengan Ketua Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Kedepan kita akan ngobrol panjang lagi hal-hal yang berbicara tentang masalah pemuda dan kontribusi anak-anak muda di Penajam Pasir Utara. Terima kasih, saya Said Hasan dan saudara saya Amrullah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.